Ya, ya bagus loh, bisa. Oke, yang lain. Grup yang nomor berapa? Dua yang lain. Ya, asli Pak Bambang sama yang. Iya, Kok di belakangan sih jadi? Tapi yang satu ini bagus. Nanti dia bagus. Gak sia-sia deh. Studi kasus 2. Jian bekerja untuk merawat ibu majikan. Sabar. Oke. Studi kasus 2. Jian bekerja untuk merawat ibu majikannya yang membutuhkan perawatan secara terus-menerus karena ibu majikannya memiliki masalah dengan kakinya. Ia hanya tinggal dengan ibu majikannya. Ia tidak memiliki masalah dengan pekerjaannya dan ibu majikannya memperlakukannya seperti sebuah keluarga. Oleh karena itu, Jian terus memperpanjang kontrak dengan majikannya setelah ia menyelesaikan 3 kontrak. Sayangnya, pada akhir Oktober 2023, Jian diagnosa menderita tumor pankreas. Dokter menyarankan Jian untuk melakukan operasi dan setelah itu harus melakukan serangkaian kemoterapi. Jian kemudian memberi tahu majikannya tentang kondisinya. Majikannya terkejut dan mengatakan kepada Jian bahwa mereka membutuhkan Jian untuk merawat ibunya, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan situasi tersebut. Hadap ke sini Mbak ngomongnya. Pakai mic boleh nggak? Itu bisa. Ada mic-nya pakai mic. Ada mic-nya pakai mic. Aku isi dada. Ya, siapa yang ngomong? Ya, ada Pak. Gimana ya? Saya ternyata diagnosa kalau itu saya lagi sakit. Emang kamu sakit apa? Ini saya kena kanker. Kanker? Iya, aku ngapain aja kena kanker? Ya saya nggak tahu. Selama saya di sini juga hidupnya baik-baik saja. Tapi ternyata saya kena juga kemarin saya ke kanker. Kena kanker? Emang kanker apa? Kanker. Terus kata dokternya gimana? Harus dioperasi di sini apa bisa berobat jalan atau gimana? Ya harus berobat dan operasi di sini. Kata dokternya harus operasi di sini. Apa nggak bisa operasi di rumah aja? Ya nggak bisa, harus di Hong Kong. Susah juga ya. Soalnya saya juga butuh orang buat jaga ibu saya kan. Kita semua di sini sibuk kerja, nggak ada yang jagain mama di rumah. Kita juga udah berencana menganggap kamu sebagai keluarga kita sendiri gitu. Jadi bingung juga sih, bingung mau gimana dong? Ya saya bisa sambil kerja, tapi kan bisa sambil berobat juga. Oh gitu ya. Ntar aku pikir dulu lah ya, soalnya kita juga butuh mama kan. Mama kan nggak bisa kalau nggak ada yang jaga. Ya aku sih nggak bisa berpikir karena saya kan kondisi sakit dan saya harus berobat. Nah kalau kamu berobat di sini juga kan nggak ada yang jagain kamu, terus nggak ada yang jagain mama juga. Iya sih, tapi kan saya juga dapat haknya karena saya sakit di rumah dari waktu kerja gitu loh. Saya juga mendapatkan hak saya juga harus menunggu itu. Tapi kamu juga kan kalau sakit tumor itu bukan karena sakit kecelakaan kerja ataupun bukan karena kesalahan dari keluarga kita dong ya? Ah iya betul memang. Tapi kan saya masuk kerja dalam kondisi sehat, masuk di rumah majikan kondisi sehat. Saya juga tidak tahu kalau saya tiba-tiba kena sakit
Ya bagaimana? Ini saya menunggu bijaksananya Dedela. Kalau dioperasi di rumah nggak bisa, harus di sini. Ya nggak bisa, karena sakitnya saya kan. Nah kalau operasi di sini nanti biayanya siapa yang bayar? Kan ya majikan, karena kan saya bekerja sesuai dengan kontrak. Semua sakitnya di rumah majikan yang tanggung, karena saya dapat ini. Gimana? Gimana ya? Soalnya kan saya juga butuh waktu untuk berpikir. Ini kan kasusnya satu bukan kecelakaan kerja, terus juga kan kamu juga di sini datang sebagai pekerja. Jadi saya juga bingung kalau kamu operasi di sini, nanti siapa yang jagain kamu? Bisa oke lah kalau mama, mungkin aku bisa cari orang lain buat jagain mama. Nah kalau kamu yang sakit, ya siapa yang bisa jagain kamu? Oh ya mungkin kan saya kan di rumah sakit itu kan udah ada tanggungan dokter gitu ya. Intinya saya tuh minta tanggung jawabnya majikan biar saya tuh diobatin di sini sesuai dengan prosedur di sini kayak gitu. Jadi saya tidak bisa menurunkan majikan untuk saya dipecat hari ini juga karena saya sedang sakit, itu tidak bisa. Kalau saya nggak bisa pecat kamu, ya tidak bisa karena saya kan sakit karena kondisi saya sehat masuk kerja dan sekarang saya sakit. Ya harus saya berobat jalan dulu sesuai itu. Itu selama berapa hari? Kalau dari buku pasti ada batasan waktunya lah ya. Ya sampai sembuh, pokoknya ya sampai sembuh. Nah, kalau kamu nggak sembuh ya gimana? Ya sembuh lah kan diobati, makanya kan. Oke. Ya kalau keadaan seperti itu, sekarang bagaimana kalau seandainya majikan memutuskan mengakhiri kontrak kerjanya kamu, ya? Karena tadi apakah ini pemutusan kontrak melanggar hukum? Karena kan sebenarnya dia bilang namanya butuh yang ada yang jaga. Gimana kalau begitu? Secara hukumnya gimana? Boleh nggak? Tidak boleh. Kecuali ada surat yang mengatakan dari dokter dia Ambil. Lalu kalau seandainya siapa yang bisa jawab apa yang harus dilakukan kalau seandainya dia diputus kontrak? Kalau kamu putuskan kontrak dia, kamu akan bayar apa ke dia? Aku bayar. Apa namanya? Kontrak itu rumah sakit yang membayar. Dia kan baru mengatakan dia sakit. Nah, dan dia emangnya dia kan cuma kasih tahu. Dia kan bukan kasih kamu surat lebih sakit. Iya. Nah, berarti boleh diputus kontrak enggak? Iya. Hah? Boleh. Karena belum ada rekor. Kan bukan cuti sakit yang dibayar. Ya. Nah, jadi kalau begitu kamu mesti bayar apa aja? Karena majikan kalau putuskan kontrak, berarti majikan perlu bayar apa kepada J? Sisa periode gaji, terus sebulan gaji, tiket, uang perjalanan, uang makan. Ya, nanti itu dibayar kan? Nah, bagaimana kalau seandainya disuruh ambil cuti, tadi nggak mau kan? Ya. Kalau seandainya kamu disuruh cuti nggak mau, berarti majikan putuskan kontrak. Berarti harus tetap yang sama juga kan? Kalau itu. Bagaimana kalau seandainya boleh majikan mengizinkan untuk operasi di sini? Jadi apa saja haknya, Mbak Siti? Apa saja haknya Mbak Sijen? Jadi dia operasi di sini, kemo di sini, dapat nggak gajinya? Dapat gaji. Tetap dapat. Kalau misalnya dia baru, ya sekarang tergantung masa kerjanya kan. Kalau dia cutinya, dia tidak harus dapatkan apa? Dia harus mendapatkan bisa mendapat bayaran kalau memenuhi berapa kriteria. Persyaratannya apa saja? Jadi kamu sakitnya 4 hari atau lebih. Nah, lalu mengumpulkan hari cuti sakit yang cukup. Jadi kalau dia tetap sakit di sini, majikan tetap berbayar. Gitu ya. Jadi bukan berarti seperti tadi dibilang bahwa gak bisa, saya kan sudah ini, gak bisa diputus kontrak.
tetap bisa. Walaupun itu sakit keras itu nggak bisa yang tentukan itu sakit keras. Harus ada persyaratan seperti itu. Dan misalnya dia agak melanggar hukum kalau misalnya ada surat cuti sakitnya apa dan memang cuti sakit yang berbayar, baru itu pelanggaran hukum. Kalau pemajikan putusan kontrak dia tetap bisa aja, tapi dia bayar ganti rugi atau bayar penalti aja. Nah, itu bisa termasuk dia bisa. Oke ya. Jadi ada beberapa yang mungkin harus dilihat sebelah lagi. Iya. Ya, dan jangan bingung. Tadi pembayarannya udah betul, ya. Lalu kemudian yang kalau perawatan dia tetap dapat haknya, itu pun juga mesti lihat dia kerja udah berapa lama, dia udah mengumpulkan belum cuti sakit yang dibayarnya. Itu loh. Oke ya, oke, terima kasih. Mati dulu ya, mati kan.